Hujan lebat yang mengguyur wilayah ibu kota Jakarta. Kota Jakarta dan sekitarnya membuat sejumlah wilayah tergenang seperti di Jalan Raya Nusa Indah, Durensawit, Jakarta Timur. Berdasarkan laporan BPBD Kota Batu, banjir bandang ini menerjang 5 titik lokasi. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala, banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut dengan banjir bandang. Tingginya curah hujan yang terjadi berdampak pada meningkatnya volume air di daratan. Bila air tidak terserap dengan sempurna oleh tanah atau dialirkan ke sungai, maka bisa jadi penyebab banjir. Ada 5 faktor penting penyebab banjir di Indonesia. Pertama, faktor hujan. Kedua, faktor hancurnya retensi daerah aliran sungai atau DAS. Ketiga, faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai. Keempat, faktor pendangkalan sungai. Dan yang kelima, faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana prasarana. Banjir termasuk dalam bencana alam yang terjadi secara mendadak, dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan pemukiman, perubahan kualitas lingkungan karena cemaran yang ditimbulkan dan rentan terjadi masalah kesehatan pada masyarakat. Bencana banjir yang terjadi dalam waktu relatif lama dapat menyebabkan kerusakan sistem sanitasi dan air bersih. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui media air seperti penyakit kulit, diare, dan leptospirosis, serta penyakit demam berdarah. Akan tetapi, resiko-resiko penyakit tersebut tergantung pada komponen berbahaya yang terdapat di dalamnya. Menurut Permenkes nomor 82/2014, bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan, bahkan kematian yang tinggi. Kita dapat mencegah dan menanggulangi bencana banjir dengan beberapa upaya-upaya berikut ini. Yang pertama, kita harus membuat fungsi selokan dan sungai dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, kita bisa melakukan reboisasi tanaman, pepohonan yang dapat menyerap air. Kita harus memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. Berhenti membangun gedung-gedung tinggi dan besar, karena akan menyebabkan bumi semakin sulit menahan bebannya. Sebenarnya, menebang pohon tidak dilarang bila kita akan menanam kembali pohon tersebut. Banjir sungai atau river flood. Banjir sungai terjadi ketika permukaan air naik di atas tepian sungai atau river's bank. Banjir rob. Banjir rob atau banjir laut pasang disebabkan oleh pasang naik di daerah daratan di sepanjang pantai. Yang ketiga, gelombang badai atau storm surge. Gelombang badai adalah kenaikan permukaan air yang tidak normal di daerah pantai, di atas dan di atas gelombang astronomis biasa. Yang keempat, banjir di daratan. Banjir di daratan terjadi ketika curah hujan moderat terakumulasi selama beberapa hari. Yang kelima, yaitu banjir bandang. Banjir bandang disebabkan karena curah hujan yang deras dan tiba-tiba dalam waktu singkat, umumnya kurang dari 6 jam. Selanjutnya, contoh dari banjir. Yang pertama, banjir bandang di Jawa Tengah. 2. Banjir di Kalimantan Barat. Ketiga, banjir bandang di Papua Barat. Keempat, banjir di Jakarta.